Baik, selamat pagi siswa-siswi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. wabarakatuh. Iya, apa kabar nih hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Sudah ada Cerlina, Helensha, Muhammad Hadi Iman, Anissa, Rizky Aditya, Anis, Taufik, Wakatoni, dan yang lainnya. Baik, untuk memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, Jumat 21 Oktober 2021, marilah kita berdoa bersama-sama. Ibu minta salah satu pimpin doa, silakan. Teman-teman, sebelum kita melakukan jam pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rizky Aditya. Mudah-mudahan pertemuan tatap muka kita pembelajaran online hari ini diberkahi dan dimudahkan dalam kalian juga menuntut ilmu. Baik, Ibu izin share screen. Silakan jika belum ada yang perlu disampaikan, mikrofonnya bisa dimatikan dulu ya. Baik, nah siapa saja nih yang belum masuk meeting hari ini? Anggun ada, Taufik Hidayat, Jane Kevin. Ya, alhamdulillah sudah bergabung kurang lebih 25 siswa ya. Ya. Mudah-mudahan yang belum bisa masuk hari ini sedang sakit diberi kesehatan supaya cepat sembuh. Baik. Silahkan anak-anak yang sekarang berada di lingkungan masyarakat ataupun di rumah, jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan ya, karena pada saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Baik, terkait materi hari ini, judulnya sistem persamaan linier 3 variabel ya. Nah, Ibu akan mengingatkan kalian pada pembelajaran sebelumnya di bangku SMP mungkin terkait sistem persamaan linier 2 variabel. Ada yang ingat? Ada. Apa cirinya sistem persamaan linier 2 variabel itu? Boleh angkat tangannya mau menjawab? Baik, untuk penguatannya kita lihat dulu video berikut. Nah, pas Ibu zoom kayak gitu tuh gambarnya hilang. Oke, sebentar. Begini muncul, Cerlina? Iya. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Fanya. Hari ini kita akan belajar tentang SPLDV. Sebelumnya kalian pasti penasaran, apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu singkatan dari Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak cerita berikut. Di hari Minggu yang cerah, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Dea. Doni pun menyapa Dea. Dea membalas sapaan Doni. Doni penasaran, kantong apa yang dibawa Dea? Akhirnya Doni bertanya, "Itu kantong apa, Dea?" Dea pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba, Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya, tempat di mana dia membelinya. Dia bilang bahwa ia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, berapa harganya dia? Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga Rp15.000.
Doni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih pada Dea. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan 3 donat, karena ia punya 2 adik di rumah. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Sambil berpikir, Doni melanjutkan perjalanan menuju toko. Tepat di sebelah toko, ia bertemu dengan Om Fajar. Om Fajar menyapa Doni. Doni membalasnya sambil melihat pakaian yang dikenakan oleh Om Fajar. Dalam hatinya, dia bilang, padahal ini hari Minggu, kenapa Om Fajar berpakaian seperti mau ke kantor ya? Ia pun akhirnya bertanya, Om Fajar mau kerja ya? Om Fajar pun terkekeh sambil menjawab bahwa ia lupa bahwa hari ini adalah hari Minggu. Doni ikut tertawa mendengar jawaban Om Fajar. Kemudian ia kembali bertanya mengenai kantong yang dibawa Om Fajar. Dan sesuai dugaan, kantong itu berisi donat dan permen. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya, Om Fajar tidak tahu harga berbijinya. Ia hanya tahu bahwa saat ia membeli 4 permen dan 6 donat, ia harus membayar sebesar Rp36.000. Karena Om Fajar harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Doni. Tak lupa Doni mengucap terima kasih. Doni masih diam di dekat toko. Ia bingung, apakah uang sebesar 20.000 yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat ataukah tidak ya? Oke teman-teman, karena Doni masih kebingungan, mari kita bantu Doni. Di pertemuan hari ini kita akan membahas sistem persamaan linear 3 variabel. Tentunya ini menggunakan 3 variabel. Nah, itu perbedaan dengan persamaan linear 2 variabel. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kalian diharapkan mampu. Yang pertama, bisa menentukan bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel dengan benar. Kemudian kalian mampu menyusun model matematika sistem persamaan linear 3 variabel dari permasalahan kontekstual dengan teliti. Dan ketiga, kalian mampu menyajikan penyelesaian masalah kontekstual sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi secara komunikatif. Baik, nah di sini Ibu akan berikan permasalahan nih pembelian alat tulis, jenis buku, pensil, dan penghapus. Nah, dari sini muncul pertanyaan, bertanya ya, berapa harga 1 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penghapus? Berdasarkan informasi di slide sebelumnya, jadi bisa dituliskan bentuk kalimatnya seperti ini ya. Nah, jadi dari pertanyaan yang muncul di slide sebelumnya bisa disajikan seperti slide ini ya. Dibuatkan dalam per kalimat, Anjas beli 2 buah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus. Begitu juga dengan Bagas dan Claudia. Nah, baik, Ibu beri gambaran ya untuk LKPD-nya. Untuk yang pertama, menyusun sistem persamaan linear 3 variabelnya. Nanti silakan dituliskan nama kelompok lengkap dengan personilnya. Ini kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran bisa dibaca nantinya. Nah, di sini ada kegiatan belajar. Silakan dibaca, dicermati, difahami, kemudian ada bagian menanyakan, silakan coba didiskusikan bagian ini. Kemudian ada bagian langkah pertama, kalian lengkapi titik-titiknya.
Langkah kedua, membuat permisalan atau variabel. Langkah ketiga, menyatakan banyaknya jenis buah dari permasalahan Ibu Joko tadi ya. Langkah 4, kemudian langkah 5 sampai langkah yang ke-6. Kemudian dilanjutkan nanti kalian membuat kesimpulan di 2 kotak ini, bentuk umum SPLTP dan langkah menyusun SPLTP dan bentuk model matematika. Berikutnya bisa dikerjakan ini. Nanti ada 2 nomor. Nah, untuk yang berikutnya menyelesaikan SPLTP dengan metode campuran atau gabungan ini ya, maksudnya gabungan eliminasi dan substitusi. Di sini ada satu soal, bisa didiskusikan. Baik, ada pertanyaan sebelum mulai diskusi? Kita jawab tuh dari yang pertama sampai yang terakhir nih Kak Bu. Ya, semua kelompok selesaikan saja itu nanti untuk presentasinya boleh perwakilan kelompok ya. Jadi dari LKPD ini bisa semua kelompok mau berpendapat boleh nantinya. Nah, jadi untuk penampilan kelompoknya Ibu kasih reward dulu. Kelompok 1 tadi diwakili oleh kelompok Cica, sudah baik. Kelompok 2 ada presentasi, ada diwakili oleh Anggun dan Imam ya. Ini dapat reward mantap. Untuk kelompok 3 diwakili oleh Cerlina, ini kelompok keren. Oke. Untuk kelompok 4 lebih semangat lagi karena belum ada presentasi. Kelompok 5 diwakili oleh Desta tadi. Gak apa-apa. Untuk berikutnya jangan lupa sarapan dan lebih semangat lagi ya. Baik. Nah, adapun kesimpulan kita pada pertemuan hari ini adalah, ini yang pertama, bentuk umum sistem persamaan linier 3 variabel sesuai dengan yang diperoleh di LKPD tadi, A1 X0 ditambah B1 Y0 ditambah C1 Z0 sama dengan D3 dan seterusnya. Kemudian X itu sama dengan X0, Y itu sama dengan Y0, Z sama dengan Z0, maka berlaku hubungan ini. Dan pasangan berurutan X0, Y0, Z0 disebut penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variabel. Dan himpunan penyelesaiannya ditulis dalam bentuk tanda kurawal. Kesimpulan berikutnya, langkah menyusun model matematika ada 4 langkah. Yang pertama, menyatakan atau menerjemahkan masalah ke dalam bahasa yang mudah dipahami ya. Kemudian kedua, mengidentifikasi berbagai konsep matematika dan asumsi yang digunakan dan berkaitan dengan masalah. Yang ketiga, merumuskan model matematika atau kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah. Dan yang keempat, merumuskan SPLTP yang merupakan model matematika dari masalah tersebut. Baik, silakan kerjakan soal latihan ini, nanti Ibu share linknya di grup WA. Ini ada link soal latihan yang kalian kerjakan nanti di rumah. Ibu kasih batas waktunya sampai besok ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan boleh didiskusikan di grup WA. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan. Silakan sebelum mengakhiri salah satu pimpin doa. Akhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Umi Listia sudah memimpin doa bersama untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, sebelum Ibu akhiri, jangan lupa tetap belajar semangat, salam sehat, salam bahagia, salam semangat belajar dimanapun kalian berada. Ibu minta maaf jika ada hal yang kurang berkenan, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.